Yes, sukses is the best. Terima kasih anak untuk pertemuan kali ini. Kita nanti akan membahas satu topik yang insya Allah nanti anak-anak tahu bahwasanya bukan dari sinilah nanti kita menuju alam yang nanti ini membicarakan kemerdekaan. Baik, sebelum materi ini akan saya beberkan panjang dan lebar. Masa mau makan dulu, mungkin hari ini ada yang tidak masuk, ada izin di kelas 111, Ilham, Jian Bangsa, Jujur, Tulis, Mangkik, hadir Pak, Mondia, Indonesia, kemudian Azril, Daniel, jangan untuk pertemuan kali ini, ya, kita kemarin membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Satu fase Indonesia dijajah sama Jepang. Otomatis nanti di mana bangsa kita mengalami pendudukan yang sangat luar biasa dari pendudukan Jepang kemarin. Memang selama ini anak-anak pasti sering mendengar kalau Belanda sudah 90 tahun, Jepang yang hanya 3,5 tahun. Ternyata kemarin yang sudah satu kelompok penyaji, kelompok presentasi membedakan panjang dan lebar tatkala kita dijajah sama Jepang selama 3,5 tahun. Begitu jawabannya yang sangat luar biasa. Yang kemarin ada satu hal yang mungkin anak-anak selama ini belum ngerti, belum paham. Ada satu potret, yaitu dari kelompok kelompok Jian Fu, yaitu wanita-wanita yang menjadi korban kebiadaban pelecehan seksual dari orang-orang penjajah Jepang. Jadi kayaknya memang betul-betul bangsa kita, terutama wanita-wanita dari orang Indonesia, ini memang betul-betul dieksploitasi. Selama ini mungkin anak-anak hanya tahu eksploitasinya hanya berupa sumber daya alam Indonesia, tetapi sumber daya manusianya yang selama ini hanya menggunakan perang, tetapi satu sisi gelap yang selama ini mungkin belum diekspor, yaitu ternyata wanita-wanita di era Jepang ini kita betul-betul jadi budak. Bahkan sangat dilegalkan oleh pemerintah Jepang, wanita Indonesia dijadikan sebagai pelayan seksnya orang-orang Jepang yang kemarin kita sudah beberkan panjang dan lebar. Ternyata anak-anak seperti yang saya katakan tadi 3,5 tahun ternyata ada fase pembuka dan ada fase penutup. Pada saat Jepang melawan sekutu di era-era memang tahun 42 dia mengalami kemenangan, tetapi pertengahan tahun 3 baru bergeser berdesak dengan dia 10 dengan momennya tanggal tanggal 9 Agustus dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Beberapa waktu lalu sudah paksa beberkan ini loh gambarnya. Kalau dokumenternya tatkala Nagasaki Hiroshima dibongkar tuh di dasarnya yang membuat kemudian orang-orang Jepang takluk. Disitulah kemudian ada vacuum of power. Ternyata ini dimanfaatkan oleh bangsa kita untuk kemudian berdiri di atas kaki sendiri, kemudian berusaha memanfaatkan vacuum of power ini kita kemudian menuju sebuah proklamasi, yaitu proklamasi kemerdekaan. Makanya dalam pertemuan kali ini tujuan pembelajaran Anda yaitu siswa bagaimana mencermati, menggali, mengeksplor bagaimana upaya bangsa kita menuju sebuah upaya proses proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini maka anak-anak dari kelompok yang sudah paksar tentukan monggo kemudian apa yang sudah kami jelaskan kemudian di masa yang ke depan yaitu bagaimana Indonesia itu merdeka. Apakah
merdeka hadiah dari Jepang, apakah merdeka karena perjuangan bahasanya sendiri? Monggo kita saksikan bareng-bareng dari kelompok 2 nanti memberikan data yang real, baik itu data secara logis maupun data secara file dokumen yang bahwasanya kita merdeka dengan upaya sendiri ataukah kita merdeka hadiah dari Jepang, karena di situ ada 2 pertanyaan. Monggo kita cermati. Oleh karena itu, monggo kelompok 2 yang sudah membentuk monggo mempersiapkan di depan, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang lainnya jadi operator, coba. Yang jadi operator, kalau ya. Lala. Sudah dikonekan tadi Pak? Kamu. Mana? Ini dari kelompok 2 yang nanti akan mempresentasikan tentang sebuah proklamasi. Apakah kemerdekaan bangsa kita ini dikasih sama Jepang atau sebaliknya betul-betul perjuangan dari bangsa Indonesia? Apakah ini sebuah polemik yang selama ini menjadi sebuah teka-teki? Monggo dari kelompok 2 nanti akan memberikan sebuah jawaban yang pas. Silakan Mas. Terima kasih atas waktunya Pak Sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dan disinggung sedikit oleh Pak Sar bahwasanya kami dari kelompok 2 akan mengajak kalian untuk berdiskusi tentang terjadinya proklamasi. Proklamasi ini tidak hanya serentak terjadi tiba-tiba langsung selembaran kertas, tetapi ada sebuah peristiwa di balik peristiwa terbuatnya proklamasi. Sebelum itu, perkenalan, saya Tenang Abdul Rahman Haris, absen 14. Saya Rasim Fadila dari absen 31. Saya Abdul Ahmad absen 1. Sebelum itu kita masuk ke materi, mari untuk teman-teman kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo silakan diikuti dari apa yang telah diinstruksikan dari nominasi. Ya, kita ikutin aja ya. Monggo. Indonesia tanah air bertumpah di sana aku berdiri dari padu Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Jadi ada penjelasan di balik Indonesia Raya yang dijelaskan oleh teman saya Meisha. Saya akan menjelaskan tentang maksud dari lagu Indonesia Raya secara singkat, yaitu Indonesia Raya ini memiliki makna yaitu agraria tidak terbatas dengan meliputi tanah, laut, hingga luar angkasa. Lagu ini dijadikan lagu kebangsaan pada 17 Agustus 1945 saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Lagu Indonesia Raya ini ditulis oleh Wakil Supratman pada tahun 1924. Kemudian lagu ini pertama kali dinyanyikan di muka umum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 waktu dia
diadakannya Kongres Pemuda seluruh Indonesia? Sejarah dan makna dari seluruh Indonesia Raya. Yang selanjutnya kita akan lanjut masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada latar belakang menuju proklamasi. Akan dijelaskan oleh teman saya di Latar belakang menuju proklamasi yaitu Jepang dituntut untuk menyerah pada Jepang. Amerika Serikat meminta Jepang menyerah pada deklarasi Potsdam tanggal 25 Juni, yaitu 1945, atau Jepang akan menghadapi kehabisan yang besar. Namun, Jepang itu menghiraukan ancaman-ancaman dari Amerika Serikat. Kehancuran cepat dan besar. Dan cepat menyerah dengan deklarasi Potsdam tanggal 25 Juli 1945, atau Jepang akan menghadapi kehancuran cepat dan besar. Namun, Jepang mengabaikan peringatan tersebut. Maka 21 hari setelah percobaan di Meksiko, sebuah pesawat B-29 Enola Gay dengan pilot kolonel Paul Tinder terbang dari Hiroshima dan membawa bom atom. Pada pukul 8.15 pagi, karena Kalian anak sedikit saya gambarnya sih. Ini kondisi Jepang yang memang era-era mendekati perang dunia kedua yang sudah terakhir, efek daripada menjadikan bom Amerika Serikat sengaja meledakan bom atom di udara jauh sebelum jatuh ke tanah untuk mencegah terjadi waktu. Ledakan bom atom itu setara dengan 16 kiloton TNT. Radius kehancuran total mencapai 1,6 km. Sementara radius kehancuran mencapai 120 km persegi. Diperkirakan 69%. Begitulah film dokumenter dari pengaboman di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Berikutnya kita masuk ke materi perjalanan laksamana Maida yang akan dijelaskan oleh Dewi. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah foto Laksamana Maida. Nah, sebagian besar di sini mungkin kalian mengenal Laksamana Maida ini adalah seorang yang mengizinkan untuk rumahnya dijadikan sebagai rumusan proklamasi ya. Ya, teks proklamasi. Maka beliau juga sesungguhnya sangat berjasa dalam proses kemerdekaan Indonesia ini. Kita simak ya. Sebenarnya saya akan membahas bagaimana perjalanan Laksamana Maida. Jadi Maida ini memulai karirnya di militer sebagai kadet armada angkatan laut untuk pelayaran Australia Barat, Australia Barat, Ceylon dan Singapura. Nah kemudian 12 tahun kemudian ini beliau pindah divisi ke Staf Umum Angkatan Laut dengan pangkat mayor dan ditempatkan di seksi urusan Eropa Departemen Angkatan Laut di Tokyo. Kemudian pada tahun 1940 Oktober, Maida ini dikirim ke Jakarta sebagai anggota misi Kobayashi. Anggota misi Kobayashi ini bertugas meminta pemerintah Hindia Belanda untuk menjamin penyediaan bahan kebutuhan perang dan meminta perluasan terbukanya pelabuhan serta pasar dalam negeri kepada kapal produksi Jepang. Kemudian selain sebagai anggota misi Kobayashi ini, Laksamana Maida sendiri ini juga memiliki tugas penting, yaitu mengumpulkan rahasia militer Belanda dan membentuk kolonel kelima penduduk pribumi. Oke, selanjutnya pada Juni 1941, Maida ini kembali ke Jepang diangkat menjadi
menjadi kepala seksi 7 yang bertanggung jawab atas informasi penting tentang Eropa termasuk Indonesia. Ini saya akan menjelaskan bagaimana beberapa tahun masih Asia Tenggara. Baik, seperti itulah teman-teman kisah perjalanan Laksamana Maeda dan film dokumenternya. Dan di materi selanjutnya kita masuk ke peran golongan muda dan tua yang akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra. Peran golongan muda dan tua. Ya. Dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, terdapat dua kelompok tokoh yang memainkan peran penting, yaitu golongan tua dan golongan muda. Masing-masing kelompok ini memiliki tokoh-tokoh utama yang berpengaruh dalam menentukan arah perjuangan. Tokoh golongan tua terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Imakusuma, dan Preshamsi. Mereka memiliki pendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan setelah pembimbingan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan proses proklamasi harus matang dan mempertimbangkan aspek politik dan diplomasi. Sedangkan golongan muda meliputi Saiful Saleh, Wikana, Sultan Syahrir, Darwis, Yusuf Bandio, Suroto, Yusuf Yunto, Dr. Muaddi, Soeharto Sindik, Soekarni, Kusnandar, Sayyidi Nuri, Soeharto, dan Sudirno. Mereka berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilakukan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang atau PPKI. Kemerdekaan Indonesia harus dicapai melalui upaya sendiri tanpa ketergantungan pada pihak lain. Pada peristiwa Rengas Dengklok. Jadi pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 itu terjadi perbincangan antara Wikana, Saiful Saleh, Darwis, dan kawan-kawannya dengan Bung Karno, tepatnya di kediaman Bung Karno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Dan mereka ini mendesak Bung Karno dan Jakarta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu sidang PPKI yang pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, tapi Hatta dan Bung Karno ini menolak permintaan para pemuda tersebut. Nah, setelah gagal meyakinkan kedua pemimpin tersebut, para pemuda ini akhirnya mengadakan rapat di Cikini 1 dan bersepakat untuk mengasingkan mereka berdua ini ke Rengas Dengklok. Lalu Bung Karno dan Bung Hatta disebut oleh anggota PETA pada dini hari saat hendak makan sambut dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, setelah sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di tempat tersebut, tetapi para pemuda itu tidak mau memaksakan kehendak kepada kedua pemimpin tersebut. Nah, lalu sementara itu di Jakarta tercapai kesepakatan antara Ahmad Subarjo sebagai wakil dari golongan tua dan Jika wakil dari golongan muda itu bersepakat agar proklamasi itu harus terjadi di Jakarta. Hal itu juga didukung dengan kesediaan Laksamana Maeda untuk menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat pertemuan dan bersedia memberi keselamatan mereka. Nah, berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo ini ditemani oleh Yusuf Yunto untuk berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput PR Soekarno dan nah, lalu hubungan itu Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh para pemuda dan kembali ke Jakarta. Kedua tokoh
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa ini Agustus 1945, pasukan Jepang menyerahkan syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio televisi London. Pada 15 Agustus 1945, Yusinus Sultan dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsikal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah perubahan teks proklamasi. Teks proklamasi ini dituliskan di tempat kediaman Laksamana Ernest Maeda yang seorang pimpinan tinggi Angkatan Laut Jepang. Nah, pada perubahan ini melibatkan tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Soeharto. Mereka berupa pimpinan berdiskusi untuk menghasilkan teks yang sempurna. Lalu konsep dari penyempurnaan ini dirumuskan oleh Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan Soeharto memberikan masukan ke penyempurnaan sehingga menghasilkan teks proklamasi yang kita kenal saat ini. Lalu berikut ada film dokumenter. Soeharto menghubungi Laksamana Muda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan Maeda menyetujui. Dari ruang Maeda diambil oleh Maeda serta Biyoshi, sehingga Soekarno dan Hatta terangkat untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang ataupun Sega, yaitu Boichiro Yokomoto. Lalu ini hasil perumusan naskah proklamasi yang telah dibuat oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Soeharto. Lalu diketik oleh Sayyid Imami yang menghasilkan naskah ini. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, inilah beberapa jenis proklamasi. Yang pertama, masuk dalam surat. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Penanggaan Timur 56 Jakarta. Lalu ada pengibaran bendera. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh aktif Jenderal Ningrat dan suruh disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir. Lalu sambutan masyarakat. Masyarakat Indonesia menyambut proklamasi dengan antusiasme dan dukungan penuh. Mereka bersuka cita atas kemerdekaan yang telah diraih. Dan yang terakhir, tokoh yang hadir diantaranya Suwirjo, Wilompo, Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi internasional terhadap proklamasi. Yang nomor pertama adalah dukungan awal. Beberapa negara seperti Mesir, India, dan Australia memberikan dukungan awal terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tantangan awal. Tantangan awal ini adalah ada Belanda berusaha untuk kembali berkuasa di Indonesia dengan melakukan agresi militer untuk menekan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pengakuan kemerdekaan. Melalui proses diplomasi yang panjang dan gigih, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari berbagai negara di dunia. Salah satu negaranya adalah Mesir pada tahun 1947. Kemudian ada India di tahun 1947, Uni Soviet di tahun 1950, dan Amerika Serikat di tahun 1949. Selanjutnya ada nilai-nilai penting dari peristiwa proklamasi. Yang pertama adalah kemerdekaan, yaitu kebebasan yang menentukan nasib sendiri. Kemudian yang nomor dua ada persatuan. Di persatuan adalah kebersamaan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada perjuangan. Semangat pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Proklamasi menjadi sumber hukum tertinggi dan landasan konstitusional bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir ada kesimpulan, yakni proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tonggak sejarah yang penting
dan harus terus dikenang dan dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia. Semangat proklamasi harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus agar Indonesia semakin maju dan sejahtera. Mari kita teruskan perjuangan para pahlawan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan ini adalah amanah yang harus kita jaga bersama. Dengan semangat proklamasi, mari kita bangun Indonesia yang lebih baik untuk masa depan yang gemilang. Terima kasih. Materi yang disampaikan oleh kelompok 2 yaitu kelompok proklamasi. Monggo kita kasih kesempatan dua penanya untuk memberikan sebuah tanggapan dari kelompok proklamasi. Monggo, ada yang mau bertanya? Ya, saya izin bertanya. Di internet itu kan banyak sekali teks proklamasi. Nah, saya itu ingin tahu proklamasi yang asli pada saat dibacakan teks proklamasi itu yang mana? Jadi, terima kasih. Baik, itu tanggapan dari Mas Ilham memberikan satu permasalahan dari kelompok tentang masalah proklamasi. Saya kira sudah cukup jelas dari pertanyaan dari Mas Ilham. Ternyata ketika ada dua tempat, maka tidak nyaman. Ini ada dua. Yang pertama ini atau yang kedua ini, yang kedua, yang pertama ada ini. Yang ditanyakan itu simpel. Dari dua teks ini, manakah yang autentik, yang asli? Jadi penyaji juga membedakan pandangan lebar. Ada satu ini yang kemudian yang satunya dari itu dengan saya ini oleh juga gambar. Ya, itu ini dari. Oh, kita lagi. Dari sumber yang kami dapatkan untuk penulisan teks proklamasi yang asli adalah yang ini, dan kemudian dituliskan lagi, diketik lagi supaya lebih jelas tulisannya oleh saya ini adalah orang yang juga. Baik, terima kasih. Jawaban yang telah diberikan oleh penyaji dari pertanyaan Robian atau dari siswa yang menanggapi dari Iram. Satu pertanyaan cukup bagus. Perhatikan anak-anak, ketika ada dua teks proklamasi, yaitu proklamasi yang seperti ini, anak-anak saya kasih tambah materi. Tadi Anda sudah menyebutkan ada tiga tokoh, ada Soekarno, ada Hatta, ada Mas Subajo. Mumpung ini masih seperti ini, Pak Saryadi akan membeberkan tangan-tangan siapa yang boleh seperti ini. Ide siapa? Saya orang yang pertama, perhatikan anak-anak. Kata-kata proklamasi asal-usulnya ini memang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Dasarnya dari mana? Insinyur Soekarno itu melihat dari pernyataan Amerika yang merdeka, namanya Declaration of Independence. Pernyataan Amerika yang merdeka namanya Declaration of Independence. Menitik dari sana, maka Soekarno kemudian menuliskan kata-kata proklamasi. Setelah Soekarno proklamasi, artinya bingung karena duduk 3 orang di tempat itu 3 orang. Maka bingung, apa yang aku tulis? Misalnya aku Soekarno, ini ada Hatta, Mas Subajo. Ayo sampai kopo. Adanya kata-kata kedua itu dari Ahmad Subajo. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan kemerdekaan Indonesia. Ini dari Ahmad Subajo. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disuruh dengan sangat sama dan dalam tempo spesialnya ini berbeda. Kemudian ditutup dengan Jakarta 17/8/05 itu sudah Soekarno dengan pemakaian banyak seperti itu. Berarti intinya yang ini dari Soekarno, yang ini dari Mas Subajo, ini dari Hatta, ini Soekarno. Jadi kalian Soekarno menutup kembali dulu ya, paham ya? Dengan coretan ini kan sudah mulai proses penyempurnaan, paham?
dari ini semuanya, coret-coret ini selesai, maka setelah ini diserahkan kepada satu pelik. Melik, silakan diketik karena ketikanya nggak kayak laptop kamu. Ya, pakai manual ya. Saya masa dulu di sekolah, masa sekolah dulu pakai masih manual sekali. Maka akhirnya kata ini. Ya, kalau dulu memang wakil bisa pakai atas nama bahasa Indonesia, pelajaran ada satu hal yang tadi belum disampaikan. Maka nggak ujuk-ujuk tiba-tiba lahir separuh anak. Naskah yang tadi coretan dibawa ke ruangan yang beda. Karena ada orang anak. Ruang makan itu kunci 3/3, 60 pemuda yang lain itu berhubung di ruang tertentu. Artinya berdua sama Soekarno. Anggap aja di ruangan yang lain. Hai Bung, hai saudara-saudara, mohon yang hadir di sini tanda tangan semua atas usul Soekarno yang cukup rasional. Hai Bung, kalau kita semua yang hadir di tanda tangan ini untuk masih 60, harus 100, 500. Bahasa kita hari ini possible ya. Lebih gini aja Bung, diwakili. Anda semua cukup mewakili bangsa kita. Maka lahirlah kata-kata ini atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Akhirnya Mama Nana di rumah Laksamana Maeda itu ada piano yang di atas piano itulah kemudian ditandatangani itu Soekarno dan jadi ini Cina ini sekali. Maka setelah semuanya diketik, kemudian selesai, tanda tangan Soekarno dan seperti ini di atas piano, kemudian barulah inilah yang saya sebutkan. Selalu saja banyak nyaji, bukan yang tadi yang namanya autentik, yang autentik ada ini. Karena tadi saya belum katakan, yang kedua ada coret-coretan. Karena tadi sebenarnya habis ini kemudian dibuang. Untungnya ada tokoh namanya Rika dia kebetulan memang orang Sunda, dia diambil di Indonesia. Kalau saya tidak ada inisiatif pribadi dari Kana, aku yakin Anda tadi nggak menemukan seperti tadi. Anda nggak menemukan ini. Ini sebenarnya udah coretan terus dibuat di sampah. Paham ya rakyat? Ini hanya coretan doang, coretan saja. Dari situlah kemudian setelah pertanyaan selesai, sudah diketik dibuang. Saja ini sudah berguna, maka autentik yang diperoleh adalah yang sudah ini, yang sudah dikatakan selama ya. Paham ya? Makanya tolong saya luruskan, biar nanti semuanya paham anak-anak. Ternyata inilah yang disebut dengan teks proklamasi dan konten. Paham? Ada lagi tambahan dari Pak Syedi? Dan tentang masalah proklamasi. Perhatikan saya, tadi saya begitu terkesan dengan kesimpulan kesimpulan ditambahkan. Ya, saya tambahin kesimpulannya. Ya, maaf anak-anak, kalau paksa hanya untuk menjadi seorang guru. Perjalanan bangsa dan negara ini ada pada Anda. Tongkat estafet itu akan diberikan pada Anda. Siapa tahu di antara anak saya kelas 11 juga besok yang akan mengganti Jakarta. Amin. Tolong paksa pribadi sebagai guru sejarah ingin menyuarakan aspirasi. Siapa tahu di antaranya anak, Mbak, gambarnya Laksamana namanya Mbak. Coba ditayangkan gambarnya cukup. Anak-anak perhatikan. Ya, aku yakin tanpa perantara Laksamana Maeda dengan jasa-jasanya begitu besar, impossible bahasa kita. Ketika dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta, perhatikan saya, ada kabar dari masa tentang Rengas Dengklok. Hampir terjadi hubungan darah sama bangsa ulang Indonesia. Kelompok muda dan kelompok tua itu Indonesia ya. Ini kesempatan kalau kita merdeka. Kalau enggak, saya nggak mau.
menunggu sebentar lagi. Kemarin kita dari Belanda dijajah Jepang, sekarang Jepang kalah dengan Amerika, kemungkinan kita bisa Amerika. Maka ketika dibom atom Nagasaki Hiroshima, pemuda kembali lagi sudah pulang punggungnya, mendesak kelompok tua harus segera merdeka. Kelompok tua nggak mau, karena mereka sudah dijanjikan kemerdekaan melalui DKI. Apa kalau muda? Kalau nggak saya culik, kalau nggak saya bereskan, kalau nggak saya singkirkan dari Jepang, kita akan merdeka. Maka terjadi bersama Mas, itulah dunia juga itulah anak-anak pada saat Soekarno didatangi, ini Soekarno nggak baca, saya kelompok muda, apa yang terjadi? Langsung ada salah satu dari kelompok pemuda itu datang membawa porong. Soekarno segera merdekakan. Serius nah ini. Itu yang hari ini tidak pernah disampaikan melalui cerita atau film. Ternyata apa kata Soekarno? Membela kita harus menetapkan. Anggap aja pisaunya goloknya tadi. Apa kata Soekarno seandainya Soekarno? Anda mau gorok leher saya, silakan digorok, silakan bunuh saya. Kalau bahasa kita, memangnya merdeka kita gampang. Lu main kekerasan, enggak kan? Gak usah pakai keras. Kalau lu mau bunuh aku, melihat kejadian seperti ini, yang mau bunuh Soekarno, udah lehernya udah dikalungi, gorok jangan digorok ya. Ternyata ketika Soekarno juga membalas dengan pernyataan itu, betul juga kalau ngomong ini. Karena kali akhirnya pulang kita rundingan. Setelah kita rundingan, wah ini berarti Soekarno betul tidak dengan Jepang, makanya terjadilah peristiwa Nasdem. Di tengah juga itu juga begitu. Ketika mau dibawa ke Jakarta, perhatikan oleh kelompok muda di Jakarta, ayo mau dibawa. Bahkan Soekarno punya anak kecil loh, kakaknya Megawati, namanya cari kalau dicari Guntur, itu kecilnya Guntur kan, itu masih bayi, bahkan masih jumbrok. Kenapa anak jumbrok? Karena secara geografis tidak jauh dari Jakarta, kurang lebih 15 kilo. Kalau Jawa dekat, dan daerahnya agak tinggi memang. Itu alasannya kenapa memilih anak jumbrok. Kemudian saya tambah lagi, setelah itu Soekarno mau dibawa. Apa katanya Soekarno? Soekarno udah mau kasih sebelah. Kelompokku udah marah. Kalau kau baru Soekarno tembak, kalau tidak silakan tembak. Kalau perlu aku tembak. Jadi hampir jadi pertumpahan darah sesama kelompok tua dan kelompok muda. Artinya disitulah kemudian karena ada satu komitmen, silakan Soekarno membawa ke Jakarta, katanya pemuda, yang penting besok kamu merdeka. Itu kamu pemuda beda kita. Kalau pemuda itu nggak beda juga, ada apa ya? Akhirnya kemudian juga ke Jakarta. Ketika di Jakarta, Soekarno menggajak semua pejabat-pejabat Jepang dan itu kuasa saya nggak tunggu. Ya, pas tanggal 17 Ramadan. Ya, akhirnya satu-satunya pejabat Jepang yang memberikan perlindungan hanyalah Laksamana Maeda. Katanya, wahai Tuan, kalau Tuan mau membuat sebuah masyarakat kemerdekaan, silakan di rumah saya. Saya menjamin keselamatan dan keamanan keluarga. Keluarga saya biar nanti tak tahu di lantai 2, Tuan ada di lantai 1. Maka keluarganya Jenderal Laksamana Maeda dan pembantunya di atas. Makanya uang makan, uang yang lain dipakai di seluruh pemuda untuk proses seperti yang ada di sana. Makanya bagaimana? Setelah proklamasi dikumandangkan bersama waktu. Jadi bila mana Anda besok menjadi pejabat, cari anak cucunya Laksamana Maeda. Berikan reward yang pantas bagi anak cucunya. Karena tanpa beliau, perantara beliau kita nggak perlu berdekatan tahu. Seperti di samping kelompok muda dan kemudian ada fasilitas menjadi utama. Kalau sekarang nggak berani, pejabat-pejabat tidak berani kata sama mereka. Begitu kan?
Kalau kembali lagi kita dari Pak Saryadi, besok bila mana ada yang punya besar di Jakarta, cari anak cucunya Laksamana Medan, kasih yang namanya sebuah penghargaan sebagai atas nama bangsa Indonesia, menghargai, memberikan yang namanya sudah bisa terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, itu aja tambahan wawasan dari Pak Saryadi tentang materi tentang proklamasi. Mudah-mudahan di masa yang akan datang para pemuda termasuk Anda ini amanah. Makanya saudara bilang, kutitipkan bangsa ini, negeri ini kepada itu aja dari Pak Saryadi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semuanya paham terhadap apa yang disampaikan ini. Mohon anak-anak terakhir saya minta tanggapan refleksi dari kegiatan pertemuan kali ini untuk tentang materi proklamasi. Ada yang ngasih tanggapan refleksi dulu. Ayo tanggapan proklamasi. Ada yang ayo. Ada yang tanggapan refleksinya? Kurangnya apa, kemudian tambahnya, istilah ditanyakan biar nanti untuk proses belajar ke depan itu kita lebih baik, kita lebih paham tentang materi sejarah yang akan kita pelajari bersama-sama. Intinya adalah anak-anak paham, nanti dan nyaman. Apa siapa sih? Tanggapan refleksi. Baiklah Pak, saya akan memberikan refleksi pada pelajaran atau materi pada hari ini. Yang pertama refleksinya yaitu kita di sini bisa memahami bagaimana sejarahnya kemerdekaan atau proklamasi Indonesia, yang dimana itu bukan sebuah hadiah dari Jepang. Bahwasanya itu merupakan kerja kita sebagai bangsa yang kuat untuk memang ingin bahwa kita bisa merdeka sendiri. Dan juga kita bisa mengetahui di mana teks proklamasi yang asli atau yang autentik sesuai dengan yang ditanyakan oleh Ilham tadi. Dan juga semoga dari pelajaran yang sudah dipelajari hari ini kita lebih paham mana sejarah yang asli dari kemerdekaan Indonesia. Mungkin dari situ refleksi yang saya berikan. Terima kasih. Baik, izin menyampaikan refleksi dari pembelajaran sejarah ini. Menurut saya setelah mengikuti pembelajaran sejarah di hari ini, kita dapat mengetahui bahwasanya proklamasi ini merupakan hal yang kompleks dan banyak sekali sejarah yang perlu kita tahu, terutama pada saat perumusan proklamasi ini. Dan pada saat perumusan ini tentunya banyak kejadian-kejadian yang dimana kita masih belum banyak yang tahu. Dan melalui pembelajaran kali ini juga kita semua dapat mengetahui fakta-fakta yang ada. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Beberapa refleksi yang telah diberikan oleh anak saya terhadap pembelajaran ini, ya tentunya semuanya mudah-mudahan kita ditambahi ilmu kita, bermanfaat ke depan oleh Allah, dan kita mudah-mudahan akan kemudian anak-anak untuk berikutnya yang terakhir penugasan. Silakan nanti ada tugas dari Pak Sar dari apa yang disampaikan oleh materi ini, tolong dibuka buku paket halaman 100, tolong dikerjakan, kemudian dikumpulkan untuk teman-teman yang datang, yaitu buku paket halaman 133, kemudian buku paket halaman 139, kemudian buku paket halaman 153, dan buku paket halaman 158. Ya, oh nanti dari tugas ini semua menyangkut dari materi yang disampaikan oleh teman-teman Anda, termasuk dari tambahan materi dari Pak Saryadi. Ya, baik, itu aja yang disampaikan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Pak Sar, semangat. Mudah-mudahan kita lebih jaya ke depan, membangun masa depan. Kata bijak, jas merah, jangan sekali-kali lupakan jejak. Karena sekarang orang yang punya sejarah seperti dengan orang di kita. Itu aja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.